Tapi saya ceritakan di dalam ada bukunya Bang Mei, bagaimana mahasiswa itu yang tertembak peluru tajam itu bukan di dalam, saya bisa memberikan kesaksian bahwa itu tidak di dalam kondisi yang crowded atau tembakan yang melenceng. Kenapa? Karena setiap korban itu satu tembakan dari sini ke atas, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu one bullet in the fetal position. Jadi betul-betul dia akan mematikan. Satu peluru, satu mematikan. Dan itu waktu itu dicek, saya sendiri yang melihat jatuhnya misalnya Ella, itu semua adalah dalam posisi yang bukan lagi rame-rame kurokan gitu, terus ketembak itu, tidak. Karena mereka itu ada dalam posisi yang namanya yang namanya Andriawansi itu ada di belakang pos Hansi. Yang namanya Ewang ada di belakang pohon, Hafidi di belakang bendera, dan ada yang di belakang pohon semak-semak. Jadi dalam imajinasi saya, karena semua mahasiswa yang banyak itu sudah masuk ke dalam plaza, istilahnya itu di dalam Trisakti itu ada gedung-gedung dan di dalamnya ada taman. Jadi semua itu udah masuk ke sana untuk berlindung, sisa-sisanya ini yang mau bulan ke sana. Jadi begitu dalam bayangan saya berdiri belang. Jadi 5 sebetulnya. Ya, yang saat itu sudah dibawa akhirnya ke rumah sakit Sumber Waras. Saya datang ke Sumber Waras, 4 yang sudah meninggal. Yang 1 itu parah sekali. Itu koma, dan sampai sekarang masih itu. Dan waktu sebelum pemilu kita diundang oleh Pak SBY, waktu itu masih bilang, Mas gitu, saya katakan kerusuhan Mei itu Mas, masih Aster ya, begitu bintang 1, itu adalah by design. Saya bikin simulasinya di dalam GIS. Terus kata Pak Susilo Bambang, ya nah, siapa yang ngedesain Mas? Jangan nanya saya lah, saya katakan. Ya Mas kan yang tentara, saya katakan. Saya hanya ahli, contohnya begini. Kalau saya datang ke toko, lihat baju, saya pegang kainnya halus. Saya lihat jahitannya bagus. Ini pasti desainernya bagus. Nah ini, kerusuhan ini begini polanya. Saya cuma tahu pola, saya tahu simulasi. Ini pasti desain. Tapi siapa desainernya? Masih harus nangkap, saya katakan begitu. Begitu kan Pak, mohon maaf agak sedikit gestur kan sama Pak Simsilo, memang rapi betul. Garuk aja begini. Oh gitu Mas, ya gitu. Saya pasti ingat gesturnya gitu. Oh gitu Mas, saya juga sudah bisa dibilang Mas waktu itu. Nah kira-kira gitu jadi. Dan ke Semanggi 1, Semanggi 2 ya, akhirnya kita pakai molotov, pakai segala macam, chaotic, karena sebetulnya diprovok oleh aparat. Trisakti itu ada on the slide, bukan kita yang nyerbu mereka, kita yang diserbu. Semanggi pun lama-lama, akhirnya kemudian kita katakan, wah, kalau ketemu lagi, kalau nggak chaos nih, jadi kita udah siap-siap. Makanya Firman ya, ada foto gitu, kalau kita sudah ada aparat, kita bikin garis lain, mulai apa nyanyinya? Pada Munegri. Kalau jangan sudah pada Munegri, ini kita sudah siap. Kalau dipukul tentara kita pun mukul. Kan? Karena sebetulnya cerita ini semua ada di pikiran masing-masing, banyak sekali yang hari itu. Jadi kalau saya sebenarnya begitu diundang ke sini ada testimoni, kesaksian gitu ya, pelaku sejarah. Saya jadi malu gitu, karena pelaku sejarah itu banyak sekali gitu ya. Termasuk Firman ini luar biasa. Karena ada yang waktu itu kita andalkan foto ya, selain Firman, foto ada dari Jakarta terus gitu ya, selalu bawa. Tapi sekarang sudah pensiun juga saya tidak tahu di mana. Ini Mbak Ustin ini adalah penyemangat kita di jalan di mana-mana, diskusi begitu ya. Mbak Ustin itu sosok ibunya Firman. Saat itu memang saya sudah jadi dosen begitu ya. Jadi ceritanya itu kadang-kadang kalau DNA jalanan itu nggak bisa ditutupi gitu ya. Saya lulus ITB 79 dan 78 itu ikut bersama-sama di Bandung dengan ada yang UI dan macam-macam gitu. Jadi saya harus cerita apa yang saya alami saja. Nah 78 itu kemudian adalah di hari akhir. Waktu itu keganasannya katakanlah apa tidak seganas 98. Karena waktu itu walaupun kita dikepung dan diduduki kampus, saya masih ingat kalau sudah ke pojok begitu, terus mereka tanya sama senjata, kamu mau kemana? Ya nggak tahu, saya bilangnya, oh kalau itu sini aja. Jadi dibuka jalan oleh mereka malah. Nah waktu 98 itu nggak begitu gitu ya, dirakap tutup bahkan keluar tembakan gitu kira-kira. Tapi ini luar biasa, jadi Pak Firman kalau bisa nih foto ini memang dimaksudkan ke dalam satu museum karena saksi sejarah yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian nanti ada sedikit kronologis gitu kan. Karena foto ini kan betul ditembakin tak luar biasa. Nah kita ceritanya waktu itu
Saya masukkan itu semua berkas guru besar Kalachi, oke, ke Bandung. Mulailah bikin poros Jakarta. Mahasiswa juga sama lah pasti di mana-mana gitu kan. Akhirnya kita tergerak 86, 87, mulai ke sini mulai ketemu dengan masa ISTN gitu kan. Jadi waktu itu almarhum ada teman-teman saya semua akhirnya waktu itu kita menamakan IAITB 274 walaupun saya di alumni Trisakti. Udah 3 ada yang meninggal sebenarnya, termasuk Herman Gato yang selalu pakai nama pendek. Yang kalau dia itu kalau datang ke kampus ISTN masih mahasiswa lagi bikin tenda-tenda, dia datang dengan cara pendeknya Gatot Suwato. Semua orang kaget itu. Siapa yang jadi datang? Kita ada waktu itu lagi saya masih apa betul kita kandung lagi tahu gitu. Jadi akhirnya tapi betul krisis ekonomi itu memicu. Nah saya kebetulan kalau masih setiap teknik barangkali saya suka mengumpulkan data. Nah waktu itu bicara dengan Pak Wiranto, bicara segala macam, kata Pak Wiranto, kayaknya aman-aman aja, UI, IPB, ITB masih aman-aman aja. Jadi kita katakan, Pak, sekarang ini coba datang ke ISTN, UI, datang Trisakti, datang IAIN, sebagainya. Kenapa? Kalau tahun sekarang itu di Jakarta, mahasiswa swasta itu 240 ribuan. Artinya yang terkena langsung krisis ekonomi gitu kan. Jadi jangan melihat indikatornya adalah kalau perguruan tinggi negeri bergerak, pasti bergerak juga sekarang. Sekarang tuh negeri dan swasta sudah akan bergerak, kira-kira pasti begitu. Nah akhirnya kemudian kumpul lah kita, akhirnya ada Volkot, ada apa, jadi kumpul semua, akhirnya kita mencair. Nah saya agak malu juga waktu itu, udah umur 40-an gitu ya, masih bergaul sama Firman gitu ya, tapi waktu itu betul-betul terpanggil gitu, jadi menyatu dengan mereka. Dan ingat tahun 98 itu nggak ada satu sosok yang kemudian menjadi pimpinan sentral. Semua bergerak, semua punya pikiran yang sama. Mari kita selamatkan negara Indonesia. Dan waktu itu saya coba tanya begini, ini anak muda itu yang punya masa depan. Dan masa depannya mau dirampas. Mereka yang harus menentukan masa depan, kira-kira begitu. Dan mereka menentukan masa depan, tidak ada jalan lain lagi kecuali bergerak di jalanan. Karena sekat birokrasi sudah nggak ada waktu itu kan, kira-kira begitu ya. Maka temanya adalah kembalikan kekuasaan pada rakyat. Nah saya di Trisakti, kontak dengan yang UI, kontak dengan yang ITB, kontak ISTN, semua kontak. Udahlah kalau gitu saya balik lagi ke Trisakti. Nah saat itu, mohon maaf kalau ada bapak-bapak rektor gitu yang zaman-zaman itu berpikir adalah membuat konsep-konsep perbaikan dan penyelamatan bangsa. Konsep ya pastilah gitu ya. Naskah konsep teoritis dibawalah ke cendana ke Bapak Presiden. Negara akan diselamatkan kalau begini. Datang rombongan UI atau mana. Trisakti pun dosen-dosennya, masa kita ketinggalan, kira-kira gitu lah ya. Kita pun ingin mengemukakan gagasan-gagasan. Nah saya kebetulan juga sekretaris Senat Universitas, waktu dengan Pak Adi Andoyo. Terus kita katakan waktu itu beberapa hari sebelum 12 Mei. Kenapa kita harus mengajukan usulan-usulan yang tidak akan diterima? Memang kita mengusulkan apa? Mahasiswa sudah bergerak duluan dan mahasiswa sudah berpikir duluan. Nah saya agak pidato lah di rapat Senat Paragon Besar. Apakah Paragon Besar Trisakti, kita sudah tidak bisa berpikir lagi solusi-solusi, mahasiswa sudah punya pikiran bahwa harus terjadi perubahan yang mendasar. Kira-kira begitu. Bahasanya belum ada reformasi begitu ya. Masih revolusi kira-kira gitu. Nah akhirnya rapat Senat. Masih ada Pak Adi Andoyo almarhum, rapat Senat. Terus apa dong katanya? Ya mungkin saya agak teriaknya agak kencang. Sudah, satu statement aja. Senat Universitas berseluruh situs akademika gitu kan, mendukung gerakan mahasiswa sama mereka berpikir benar, itu aja. Jadi satu statementnya bahwa kita adalah mendukung apa yang dipikirkan oleh mahasiswa. Jadi nggak usah kita mengajukan, kenapa? Mahasiswa yang sudah bergerak di bawah, waktu itu juga sudah ada meninggal ya, ada Moses Gatot Data di Surabaya gitu ya, sudah ada sih gerakan-gerakan itu. Jadi kita katakan jangan kemudian kita menyalip-nyalip gitu dengan gagasan ya guru besar, doktor gitu, satu aja. Dan memang ini sudah saatnya kira-kira. Dan mahasiswa sudah menyuarakan. Dan dengan statement itu tadi juga ada Rowan ya, mahasiswa Trisakti. Lalu mahasiswa Trisakti saya walaupun agak tua masih dibilang abang waktu itu. Bang, jadi dosen gimana? Oh ya, saya katakan kita sekarang udah satu. Nah waktu itu masih sering bicara di kampus di panggung-panggung gitu di dalam. Terus bagaimana? Besok kita mengadakan apel bersama tanggal 12 itu jam 10 karena sudah universitas Senat sudah tanda tangan,
Dan saya harus memberikan gambaran ya Bapak Ibu sekalian, bukan kemudian narsis waktu itu. Guru besar saya katakan begini, yang belum tanda tangan nggak boleh makan. Semuanya antri guru besar tanda tangan pernyataan itu. Setuju, makan. Setuju, makan gitu ya. Suasananya seperti itu. Dan karena memang gerakan mahasiswa juga sudah mulai ada di mana-mana. Jadi ini suasana kebatinannya bahwa kita harus bersatu dengan rakyat. Kira-kira gitulah. Dosen Trisakti. Oleh karena itu, panggung tanggal 12 Mei disiapkan dengan segala macam perangkat sound systemnya. 5.000 watt, gitu katakan. Bikin panggung, ya universitas gitu kan. Wah, mahasiswa juga senang waktu itu. Tapi ada yang cerita, besok ujian. Masih ingat Dusty almarhum waktu itu. Kan, gua ujian. Ujian apa? Sebenarnya apa nggak ujian? Buarin ke kelas gitu. Kira-kira dosen mengatakan hari ini nggak ada kuliah, nggak ada ujian, kita apel. Nah, apel lah di situ. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu waktu itu ada dokumentasinya. Saya selalu tercenung. Kenapa? Apel. Mulai mahasiswa, ada Profesor Maftuhah Yusuf. Beliau adalah dosen lebih besar ibu di UNJ juga dan di Trisakti. Beliau bercerita, beliau mengatakan bagaimana kita sudah perubahan kembali pada rakyat dan sebagainya. Tidak ada mahasiswa yang sekarang jadi tidak. Nah, terus giliran saya juga didesak-desak, masa kamu cuma mau provokasi aja, bicara dong. Nah, saya ini orasi juga. Nah, saya katakan begini, hari ini kita tidak rela kalau ada korban dari mahasiswa. Sudah cukup proses Gatot-Kaca di Jogja, ada mati ya. Dan lain-lain, ya. Terus saya katakan, tapi kalau kedaulatan kita dikembalikan ke rakyat, kalau perlu kita alirkan darah kita hari ini, 1, 2, 3, 4. Dan itu sampai sekarang terngiang-ngiang karena kemudian 4 yang memang diambil, walaupun yang 5 yang ditembak. Fatal ya. Yang ditembak banyak, tapi yang 5 fatal. Itu selalu, saya katakan ini kok salah omong-omong gitu ya. Tapi barangkali itu memang tertakdir. Nah, ceritanya ini semua gabung. Mahasiswa, dosen, dan hari itu yang tadi seperti katakan tadi, ya, memang sudah janjian. Jadi kita ini, ada Mbak Rusti dan segala macam, bagaimana kalau kita uji memperlihatkan bahwa mahasiswa bersatu. Maka tanggal 12 Mei itu jam 10, seluruh kampus naik ke atas. Tapi di kampus-kampus. Seluruh Indonesia ya harusnya ya. Begitu kita dibucit, kita tentukan semacam itu, maka seluruh kampus itu menyuarakan. Walaupun cuma keliling kampus aja, pokoknya semua kampus jelas gitu. Mahasiswa Trisakti tergerak, kenapa? Karena ada salah seorang dosennya yang anggota DPR. Gimana kalau kita ke DPR? Ya kita latihan aja deh keluarlah sampai di wali kota dicegat. Kira-kira gitu. Sampai jam 11, 12, ya sudah, saya masuk kontak-kontakan, gimana? Kok yang lain udah aman-aman aja, kita juga aman. Ada barangkali saya tidak tahu, karena 1 malam sebelumnya, itu undangan untuk apel, untuk itu apel bersama, itu kita kirimkan ke seluruh media dalam dan luar negeri. Itu di kantor saya di lantai 11. Di fake shop itu masih pakai X. Jadi tanggal 10 akan ada gitu kan, Trisakti jam 10, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika. Gini, tetap semua. Makanya waktu itu wartawan jadi banyak. Saya nggak tahu siapa, apakah akibat itu atau apa akibat yang lain. Jadi wartawan ada semua sampai kemudian terus akhirnya kita nggak bisa deh ke DPR ya karena juga nggak ada orang. Ya udah kalau gitu dicegahlah kita di wali kota. Kira-kira gitu. Sampai sore habis agak hujan. Ada keributan gitu dosen katanya yang nggak benar, yang suruh bubarin, mahasiswa kemudian nggak mau jadi berantem. Tapi detik-detik terakhir itu kita sudah buka polis lain. Karena saya ada di depan. Jadi itu ada Usman, ada Hendro, ada anak-anak mahasiswa itu, Satgas. Jadi kira-kira jalan segini lah. Aparat di situ, kita di sini. Setelah ada memberikan bunga dan sebagainya, farewell lah. Kita pulang. Sebagian sudah pulang karena sudah mulai jam, saya lihat, waduh jam 5 nih. Karena ada selentingan, jam 5 kalau nggak akan dibubarkan paksa. Jadi pada paksa bubar aja, masih ada besok lagi kira-kira gitu. Wartawan masih tanya gimana? Oh, happy ending saya katakan. Saya tanya sama teman-teman yang bagus kan yang dibuncit, yang di mana-mana teman-teman kan pada styling gitu. Itu Trisakti kok nggak berhenti gitu. Kan jadinya cuma 1 jam gitu keluar gitu kan. Sekarang nggak happy ending, kita nggak apa-apa lah gitu.
Nah, wartawan juga gitu. Tiba-tiba menjelang jam 5 lebih sedikit, itu yang di depan aparat itu, tiba-tiba di belakang ada URC pakai motor. Jadi gitu, terus dia buka pintunya. Dia buka tiba-tiba salvo. Saya sudah nggak lihat lagi. Saya melihat betul salvo telah tembakan gitu. Habis itu cuma ada satu. Didorong ke belakang aparat atau di belakang ke pinggir. Kira-kira gitulah ininya. Kenapa? Pengalaman 78. 78 itu kalau sudah ke pojok aparat, biasanya kata aparat kayak ini gitu kan. Ini enggak. Begitu kita dorong ke belakang, dipukul. Begitu kita mundur, dikejar. Hendro terkenal senjata tertembak karena itu. Saya bagian ngedorong ke wali kota. Masuklah ke wali kota, karena langsung pintu itu. Nah di wali kota itu sampai sekitar jam mulai gelap, mulai banyak gas air mata. Kita ini sudah latihan sama pot sama segala macam. Kalau gas air mata itu bukan mata yang dipucak, tapi ambil isu, masukin air, hidung yang ditutup gitu kan. Karena ya sebenarnya tembak ke hidung, keluar di air mata gitu. Sering kita salah kemudian mata dipucak-pucak, itu makin pedih gitu karena dari hidung. Semua sadar. Tidak hanya berhenti dari situ, ternyata aparat masuk ke kantor. Dibilang, ada orang Trisakti. Saya katakan, Pak, kita tenang, kita diam. Nah, pokoknya Trisakti, anjing, bongok, ya, pokoknya keluar, gitu kan. Nah, di situ mulai ada peran psikologis. Kenapa? Karena ada pegawai-pegawai di kota. Bapak siapa? Pegawai di kota. Bapak siapa? Bilangnya, oke, dilihat KTP. Dia KTP. Oh, kamu pedagang, boleh keluar. Nah, karyawan dia katakan gini, kalau hitungan saya nanti 5 menit lagi ke sini, mahasiswa Trisakti masih ada di sini, ya kami tembak bapak-bapak. Jadi mereka begitu aparat keluar, mulai bilangin, ya Trisakti keluar dong kami yang... Jadi mulai dari situ para psikolog. Tapi alhamdulillahnya, ya alhamdulillah sampai setengah 7, itu di luar tembakan habis-habisan, kencang-kencang begitu. Datanglah itu kawan kita dosen itu yang anggota DPR. Ya hanya kan masa Trisaktinya, sebenarnya ada, ada nggak dari sini ya, ada dia masuk Trisakti banyak, oke, boleh keluar, saya tanya, siapa pimpinan bersama? Saya ke Kodim, siapa komandan di jalanan? Ya, saya udah mulai agak keluar lagi deh PD-nya gitu sebagai dosen. Saya dosen Trisakti, saya katakan, ini kenapa gitu? Makanya masih banyak. Ada Kodim, bukan kami, itu di lapangan katanya komandannya. Ditunjukin lah, ternyata Arthur Damani, seragam polisi ya, gitu kan? Saya ketemu lah itu di jembatan layang. Terus saya katakan, Pak, ini mulai adalah keluar ada satpam. Karena saya di situ negosiasi satpam keluar. Padahal di dalam ada yang meninggal. Kayak bakat itu. Saya itu, ya, ada banyak katanya tertembak. Saya bilang sama saudara balik, Pak, katanya di dalam ada korban. Boleh nggak dimasukkan ambulans? Karena di situ ada ambulansnya standar lah. Kata mereka, kalau ambulan dimasukin, dijamin nggak dibakar. Loh, saya dibakar dari mana? Kan kita mau menyelamatkan. Akhirnya negosiasi dan dihakap tuh sama tembakan gitu. Saya kata, oke, nggak bisa berunding. Saya masuk ke dalam. Disitulah mulai terlihat ada tempat-tempat yang berdarah. Gitu. Tapi saya ceritakan di dalam, ada bukunya Romei, bagaimana mahasiswa itu yang tertembak peluru tajam, itu bukan di dalam, saya bisa memberikan kesaksian bahwa itu tidak di dalam kondisi yang crowded atau tembakan yang melenceng. Kenapa? Karena setiap korban itu satu tembakan dari sini ke atas. Seperti ini. Jadi itu one bullet in the fetal position. Jadi betul-betul dia akan mematikan. Satu peluru, satu matikan. Dan itu, waktu itu dicek, saya sendiri yang melihat, jatuhnya misalnya Ella, itu semua adalah dalam posisi yang bukan lagi rame-rame kurokan gitu, terus ketembak itu, tidak. Karena mereka itu ada dalam posisi yang namanya Andriawansi itu ada di belakang pos Hansip. Yang namanya Ewan ada di belakang pohon, Hafidi di belakang bendera, dan ada yang di belakang pohon semak-semak. Jadi dalam imajinasi saya, karena semua mahasiswa yang banyak itu sudah masuk ke dalam plaza, istilahnya itu di dalam Trisakti itu ada gedung-gedung dan di dalamnya ada taman. Jadi semua itu udah masuk ke sana untuk berlindung. Sisa-sisanya ini yang mau bulan ke sana. Jadi begitu dalam bayangan saya berdiri belang. Jadi 5 sebetulnya. Ya, yang saat itu sudah dibawa akhirnya ke Rumah Sakit Sumber Waras.
Saya datang ke sumber waras, 4 yang sudah meninggal. Yang 1 itu parah sekali. Itu koma, dan sampai sekarang masih itu. Nah, dari situ kemudian ini yang kemudian menyentuh kita. Kok sampai segininya rezim? Akhirnya waktu itu tidak ada cara lain. Ini memang kemudian kita harus. Tapi, nah, kebetulan karena kali saya itu 78 sudah ini, kita kumpul, hati-hati. Skenario Malari. Jadi waktu itu kita berunding malam-malam ya, ada Sulistiwo, ada teman-teman dari UI, ngumpul semua di Trisakti, kemudian bagi hati-hati. Kita akan kalau skenario Malari, kita akan ditarik dan dihancurkan gerakan mahasiswa. Itu yang harus dihati-hatikan. Akhirnya kemudian ya, ini hanya dalam versi saya sebelum Soeharto jatuh, itu yang menjadi warning kita. Oleh karena itu, saya waktu diwawancara sama orang dari Singapura pun yang bikin buku, saya berani memberikan testimoni bahwa tidak ada satu kerusuhan pun yang diikuti oleh mahasiswa secara sistematik. Bahwa mahasiswa ada yang 1-2 ikut di toko gitu, bahkan itu ya. Tapi gerakan mahasiswa tidak ikut bersama-sama di dalam kerusuhan Mei. Karena sebetulnya pancingan itu, kalau kemudian mahasiswa ikut rame-rame membakar Jakarta, maka kita sah untuk dibubarkan seperti skema Malali. Kira-kira yang mohon maaf yang agak tua-tua gitu, yang agak senior-senior tuh rada mikir juga malam-malamnya, oke begini. Dan waktu itu kita ya banyak romantisme segala macam, tapi di situlah kira-kira, dan alhamdulillahnya karena skenario kita adalah tetap masuk ke dalam Senayan dan gerakan mahasiswa diisolasi dari gerakan provokatif. Nah makanya dari sudut pandang yang saya lihat dan saya petakan bahwa kerusuhan itu tidak ada mahasiswa sama sekali. Dan waktu sebelum pemilu kita diundang oleh Pak SBY, waktu itu masih bilang Mas gitu, saya katakan kerusuhan Mei itu Mas, masih Aster ya begitu bintang 1, itu adalah by design. Saya bikin simulasinya di dalam GIS. Terus kata Pak Susilo Bambang, ya nah, siapa yang ngedesain Mas? Jangan nanya saya lah, saya katakan. Ya Mas kan yang tentara, saya katakan. Saya hanya ahli, contohnya begini, kalau saya datang ke toko, lihat baju, saya pegang kainnya halus. Saya lihat jahitannya bagus, ini pasti desainernya bagus. Nah ini, kerusuhan ini begini polanya, saya cuma tahu pola, saya tahu simulasi. Ini pasti desain, tapi siapa desainernya? Masih harus nangkap, saya katakan begitu. Begitu kan Pak, mohon maaf, ada sedikit gestur kan sama Pak Basim, memang rapi betul. Garuk aja begini. Oh gitu Mas ya, gitu. Ya pasti ingat dia sudah gitu. Oh gitu Mas. Juga sudah bisa dibilang Mas waktu itu. Nah kira-kira gitu. Jadi saya ingin memberikan dari sisi yang saya lihat dan saya rasakan bahwa kalau kemudian mahasiswa itu brutal, mahasiswa itu ikut kerusuhan Mei itu tidak. Dan ke Semanggi 1, Semanggi 2 ya akhirnya kita pakai molotov, pakai segala macam, chaotic, karena sebetulnya diprovok oleh aparat. Trisakti itu ada kode slide, bukan kita yang nyerbu mereka, kita yang diserbu. Semanggi pun lama-lama akhirnya kemudian kita katakan, wah kalau ketemu lagi kalau nggak chaos ini, jadi kita udah siap-siap. Makanya Firman ya ada foto gitu, kalau kita sudah ada aparat, kita bikin garis lain, mulai apa nyanyinya? Pada negeri. Kalau nyanyi sudah pada negeri, ini kita sudah siap. Kalau dipukul tentara kita pun mukul. Kira-kira gitu lah ya. Itu aja sebagai penutupnya yang saya rasakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena sebetulnya masa depan itu adalah masalah anak-anak bangsa. Justru anak bangsa yang kemarin waktu itu dihantam. Itu kira-kira demikian lah.